melanjutkan video sebelumnya. Kali ini kita akan mencoba menyusun kisi-kisi soal. Sebagaimana pada alur penyusunannya, yang pertama kita lakukan adalah mengumpulkan referensi yang kita butuhkan. Nah, pada Google Drive ya, Drive itu yang sudah kita sediakan ya, teman-teman saya rasa juga masih ingat, bisa dicari di Drive bersama. Pada folder kartu soal, ada di folder kosong template ini ya. Nah, kalau jenengan klik nanti di sini ada beberapa referensi yang sudah kita siapkan gitu. Di sini termasuk referensi kurikulum 2013, kurikulum Merdeka, ini berisi tentang capaian pembelajaran dan lain sebagainya. Dan juga template kisi-kisi dan kartu soal ya. Nah, untuk bahan ajar ini saya akan berikan tautannya atau linknya ya. Ada Sikurma kemenak.go.id, ini merupakan laman resmi untuk mendownload atau mengunduh buku-buku yang dikeluarkan oleh KSKK Kemenak. Kita tinggal pilih jenjangnya, misalnya madrasah aliyah, kemudian kita pilih materi atau materi pelajarannya begitu. Teruntuk mata pelajaran di bawah Kementerian Pendidikan, ini bisa menggunakan domain ini ya, menggunakan web ini, buku.kemendikbud.go.id. Nah, cara mencari referensinya seperti ini. Nah, pada kolom ini jenengan pilih, jenengan mau cari apa, yang kurikulum Merdeka atau yang K13. Misalnya K13 ya, saya buat contoh terlebih dahulu. Misalnya saya ketikkan pendidikan kewarganegaraan misalnya. Nah, nanti tinggal jenengan pilih kelas yang mana. Nah, seperti ini, Anda jenengan atau jenengan tinggal unduh saja. Nah, nanti kalau mau unduh biasanya cukup memasukkan nama-nama ini, diisi agak ngasal sebenarnya juga tidak apa-apa. Itu ya. Nanti jenengan unduh terlebih dahulu. Atau bisa juga dengan dibuka secara online seperti ini. Gitu ya. Ini cara untuk mencari referensinya secara daring. Yang mana sebenarnya ini juga bisa dilakukan dengan jenengan datang aja di perpus madrasah, ngambil bukunya, terus jenengan lampirkan juga bisa ya. Oke, kemudian kita bahas tentang KIKD ataupun capaian pembelajaran. Nah, seperti ini. Di sini juga sudah ada untuk KIKD-nya ya, untuk yang K13. Ini juga sudah lumayan lengkap. Jika nanti tidak ada, ya mohon hubungi Wakakurikulum. Nah, seperti ini misalnya kompetensi dasar pendidikan dan seterusnya. Ini juga saya buka. Nanti dengan cari untuk yang KIKD itu berarti untuk yang kognitif ya, karena yang diujikan atau diases itu kan level kognitifnya. Jadi jenengan bisa ngambil di poin 31 ini. Nah, menganalisis nilai Pancasila, kemudian kompetensi dasarnya seperti ini. Oke. Ini sengaja saya buka biar nanti bisa dipraktekkan di template-nya begitu. Oke, kemudian untuk kurikulum Merdeka ada di sini ya teman-teman. Ini ada, dengan bisa cari dimensinya sebentar. Ada di sini ya, salinan perubahan capaian pembelajaran. Ini ada di sini untuk CP-nya. Dan sebenarnya kalau jenengan pakai buku ajar ya seperti ini ya. Ini sebenarnya juga nanti ada di bukunya juga dijelaskan begitu. Misalnya saya buka salah satu saja ya. Nah, sebenarnya nanti di sini akan dijelaskan juga itu apa CP-nya dan seterusnya gitu ya. Sebentar, nanti jenengan bisa cari ya. Ini hanya contoh saja. Sebentar, nanti dicari-cari di sini ada, biasanya ada ya. Kalau di buku itu ada ya. Oke, ini mungkin jenengan cari saja ya. Oke, kemudian kita kembali lagi deh. Nah, ini saya cuma mau kasih lihat aja di mana posisinya. Nanti jenengan cari sesuai dengan mata pelajaran yang jenengan ampuh gitu. Oke, kemudian untuk template-nya. Nah, ini template-nya. Di sini sudah kami sediakan. Ini tidak saklek ya, jenengan bisa rubah nanti dengan nama pelajaran panjenengan. Dan sebagai saran, ini bisa jenengan download semuanya ya. Kecuali template lama ini nggak harus di download ini yang kemarin ya.
yang jenengan perlu download yang ini 1, 2, 3, dan 4. Ini yang tadi itu yang buat presentasi sebelumnya. Oke ya. Untuk template-nya seperti ini teman-teman. Ini untuk yang kurmer kita praktekkan satu saja. Untuk yang kurikulum K13 ya 2013. Adapun nanti di kurmer kurang lebih sama ya. Ini saya ngambil, tidak usah saya ambil. Ini seperti ini contohnya ya teman-teman. Seperti saya singgung sebelumnya, jangan ngambil pada level pada poin 3.1. Jadi KI 3-nya, KI 3 dan KI 4-nya. Kemudian diambilkan materinya begitu. Nah, saya buat contoh ya. Ini kan sebenarnya sudah ada, tapi saya buat contoh misalnya ini. Oke. Nah, misalnya untuk kelas 10 itu poinnya adalah menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek dan penyelenggaraan pemerintahan. Seperti itu, kita tinggal salin, misalnya, terus kita salin di sini. Jangan lupa diberi poinnya ya, nanti biar gampang untuk mengidentifikasi. Seperti ini. Kemudian materinya apa? Kita tinggal lagi di sini. Materinya adalah misalnya tentang nilai-nilai Pancasila misalnya. Ini tinggal dengan salin saja. Seperti itu, oke. Kemudian indikatornya apa? Nah, ini sekali lagi ini juga sangat tergantung dari mata pelajaran panjenengan gitu. Dari materi ini apa yang panjenengan harapkan gitu. Misalnya peserta didik mampu memahami gitu atau mampu menyebutkan gitu misalnya ya. Mampu menyebutkan nilai-nilai Pancasila misalnya dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya seperti itu dengan benar ya. Kalau jangan mau menggunakan model ABCD. Nah, untuk levelnya karena ini masih menyebutkan mungkin bisa masuk ke level 2 C2 misalnya. Ya, masih mengingat atau masih mempresentasikan seperti itu. Pilihan ganda, bobot soalnya 2 karena ini dianggap bukan soal yang sulit karena masih dalam konteks mengingat gitu ya. Kemudian tinggal jangan masukkan referensinya. Misalnya untuk buku ini kan kita ambil lagi di sini. Nah, itu kemudian kita cari referensinya di sini, mungkin BSE gitu ya, BSE 2014. Nah, seperti ini ya kurang lebih. Nanti diteruskan ke bawah hingga selesai. Itu ya. Mohon diperhatikan untuk template-nya ya. Kalau di sini kan terbilang formulir isi soal K13 revisi 02. Jadi dengan sesuaikan ya. Kita juga sudah sediakan untuk yang versi kurikulum merdeka. Sebenarnya kurang lebih sama begitu ya. Untuk kolom-kolomnya, jadi masih sama, ada nomor. Ini bukan nomor soal ya, tapi nomor sub capaian pembelajaran, kemudian materinya, kemudian indikator ketercapaiannya, sebagaimana contoh ini ya. Nah, ini adalah nomor soalnya. Jadi bisa satu kompetensi ini dijadikan 2 soal, nomor soal 1 dan 2 ini bisa. Yang terpenting adalah total keseluruhan bobot soal ini nanti sama dengan 100 ya, sama dengan 100. Jadi asumsinya jika peserta didik menjawab semuanya dengan benar bernilai 100. Itu ya, sebagaimana contoh di sini ini dibedakan. Jadi kalau levelnya level 3 atau C6 ini cukup tinggi sebenarnya, C5 mungkin ya. Ini mungkin bobot soalnya menjadi 3. Dan untuk panjenengan ketahui, kisi-kisi ini nanti yang akan diserahkan ke peserta didik. Jadi seperti itu ya. Jadi mohon maaf ini kita buat singkat saja karena panjenengan saya rasa masih ingat beberapa poin-poinnya gitu ya. Oke, saya rangkum lagi dari awal.
Jadi untuk mencari referensinya silakan nanti jenengan akses ya di drive gaib, di kartu soal ada di folder paling atas, seharusnya ada di template dan contoh referensi. Nah, untuk KIKD dan CP itu ada di folder ref kurikulum, referensi kurikulum 2013 dan juga referensi kurikulum Merdeka. Dan untuk template-nya ada di template kisi-kisi, yang pakai yang template ini ya teman-teman. Nah, ini juga ada template kartu soalnya, nanti akan saya terangkan di video seterusnya, video selanjutnya maksud saya. Kemudian jika jenengan mau ya, bisa juga mencari bukunya di Sikurma untuk rumpun PAI, atau menggunakan ini di buku.kemdikbud.go.id. Ini juga sudah lumayan komplit. Misalnya ini kurikulum Merdeka, coba saya cari biologi misalnya ya. Nah, ini ada, sudah langsung keluar biologi untuk SMA gitu. Nah, ini kan sudah langsung keluar, jadi jenengan bisa pakai ini ya. Dan buku ini juga ada di perpus ya, ini buku BSE ini. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan secara singkat. Jika ada kesulitan atau kurang memahami terkait dengan penyusunan ini, silakan bisa didiskusikan langsung ke saya atau di forum. Sekian penjelasan singkat penyusunan kisi-kisi asesmen atau kisi-kisi budir soal. Semoga bermanfaat.